Oke, selamat pagi ya. Di pagi ini kita mau menyiapkan orderan yang masuk kemarin malam untuk Toyota Alphard ya. Bohlamnya adalah tipe D4S. Nah, Toyota Alphard ini seperti ini mobilnya ya. Ini ANH berapa saya tidak paham, ANH 20 atau 22. Pokoknya intinya mobilnya seperti ini ya. Dengan menggunakan proyektor tipenya D4S ya. D4S jadi Toyota Alphard, mau Toyota Alphard ANH berapapun, pokoknya intinya adalah bohlamnya bawaan pabrik menggunakan HID. Nah, Anda bisa mengkonversi dari HID tersebut ke LED dan kita punya bohlam untuk konversinya ya. Nah, video saya kali ini agak panjang ya, buat Anda yang berminat atau memang berkepentingan di hal ini, Anda boleh simak video saya ya. Selain untuk Alphard, bisa juga untuk Toyota Camry, Anda punya mobil Harrier, atau Anda punya mobil Pajero, atau punya mobil apapun yang menggunakan proyektor bawaan pabriknya adalah menggunakan HID. Ya, video saya saat ini agak panjang, jadi Anda luangkan waktu untuk nonton ya video ini. Jadi kita akan membahas ya. Nah, ini kebetulan di order untuk Alphard. Nah, dan di order juga untuk fog lamp-nya yang 3 warna. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ini kita bahas dulu untuk headlampnya. Jadi bohlam aslinya adalah menggunakan D4S ya, bawaan pabriknya. Dan proyektor Alphard itu adalah seperti ini. Dia adalah tipe AFS, bisa buat belok-belok ya. Tipenya D4S sama seperti ini persis. Ya, tergantung tahun juga mobilnya ya, tergantung build up dari mana, tergantung tahun juga. Kenapa saya bilang? Karena ada yang versi menggunakan D4, ada juga yang menggunakan versi D2. Ya, jadi tergantung produksi negara mana, tergantung juga tahun berapa. Ya, karena mobil-mobil tersebut kan diproduksi beda tahun sedikit, beda tipe atau beda untuk negara bagian mana ya, Euro berapa, Euro 2, Euro 4, Euro 6 atau Euro segala macam itu berbeda-beda. Kenapa? Karena kalau tipe D2, bohlamnya HID, tipenya D2S, itu mengandung merkuri. Nah, sedangkan kalau yang tipe D4 ya non merkuri. Jadi ini ada peraturan Greenpeace atau apalah, saya nggak ngerti. Jadi ada aturan mungkin dari Euro 2 ke Euro 4 tidak merusak lingkungan ya. Jadi bukan hanya soal uji emisi dari bahan bakar, tetapi kalau mobilnya tersebut mungkin euronya udah tinggi ya, euronya udah tinggi. Jadi bukan cuma mesin atau bahan bakar yang tidak boleh mencemarkan udara, tetapi seperti bohlam harus non merkuri ya, supaya tidak mencemarkan lingkungan. Jadi makanya kenapa lahirlah D4 ya. Itu yang saya tahu. Jadi kalau kenapa ada yang tanya, kenapa kok mau Alphard saya D2 kok Alphard saya D4 ya, itu ya saya juga nggak tahu, tanya pabrikan mobil ya. Yang saya ketahui adalah soal negara bagian mana, tahunnya beda, memenuhi standar emisi apa ya, Euro 2, Euro 3, Euro 4 atau Euro 5. Nah, kalau euronya makin tinggi biasanya kan makin ketat terhadap lingkungan, jadi bohlamnya tidak boleh mencemarkan juga. Jadi bohlam HID itu mengandung merkuri, jadi beracun. Jadi kalau euronya tinggi jadi nggak pakai racun kan gitu. Ya, jadi saya juga nggak tahu banyak. Pokoknya intinya adalah yang mau kita bahas adalah ini bohlamnya yang diorder tipe D4S ya. Nah, ini di depan Anda kita mempunyai bohlam D4S. Sebentar deh ya, saya angkat telepon dulu. Ya, kita lanjut. Ada telepon tadi. Mau bertanya soal konsultasi. Jadi tadi saya udah sampai mana ya? Jadi tipe D4 yang kita mau bahas karena ini di order tipe D4. Nah, D4 ini juga sama seperti dipakai di Camry. Jadi ini Camry proyektor seperti ini kalau Camry ya. Camry ada yang versi B-Xenon, ada yang tidak, atau dipakai juga di Lexus atau di Harrier lah. Pokoknya intinya Toyota lah. Ya, inilah H4 D4 punya Alphard. Nah, perlu diperhatikan ya. Mobil tersebut kan termasuk sudah berumur, 2010, 2012, 2013 mungkin ya tahunnya, saya juga nggak tahu pasti. Nah, Anda perlu perhatikan, Anda cek bagian bolnya juga ya. Bolnya kebanyakan udah gosong. Ini bol sudah agak bermasalah tetapi masih bisa dipakai. Hanya baret-baret ya. Keriput-keriput keriting.
Karena kenapa? Biasanya orang punya Alphard tipe ini udah lama dan biasanya udah tangan kedua, tangan ketiga atau tangan keempat bahkan ya. Karena kenapa? Alphard ini jujur terus terang murah. Kenapa saya bilang murah? Saya sendiri memantau grup Facebook ya atau di OLX atau di jual beli ya. Saya kemarin iseng-iseng pengen nih kayaknya mobil Foxy yang baru ya. Nah, dapatlah grup Alphard ini, ternyata harga Alphard ini hanya 250-an, ada yang 300. Jadi saya pikir wah pasti ini udah pindah tangan ke beberapa tangan, jadi kebanyakan nggak tahu ya sejarahnya gitu ya. Kemungkinan ada yang mengganti wattnya menjadi lebih besar. Banyak yang mengganti tidak cocok bohlamnya. Ya, jadi menyebabkan ininya gosong atau keriput atau rusak. Nah, kalau ininya krom-kroman di bagian ini udah rusaknya parah, Anda mau ganti lampu apapun tidak bakal bisa. Tetapi kalau masih keriput-keriput sedikit seperti ini, masih bisa ditoleransi. Nah, ini saya jual, kebetulan ada ya, mangkok-mangkok begini saya ada untuk Alphard, untuk Camry ya. Nah, ini juga di sini ada, kita demokan ya menggunakan proyektor yang juga memang tidak terlalu bagus krom-kromannya, tetapi masih kinclong lah boleh dibilang ya. Jadi video ini agak lama, jadi kita bahas keseluruhan ya. Nah, ini juga sama tuh, penyakitnya adalah keriput-keriputan ya. Takutnya adalah karena mobilnya sudah berumur dan udah tangan keberapa Anda tidak tahu, jadi takutnya sudah pernah diganti bohlamnya, karena kalau tipe D4 itu gampang mati ya. Non mercury atau mercuryless itu kurang terang, banyak orang mengupgrade menjadi bohlamnya bukan menggunakan D4, pakai D2, padahal nggak cocok di balasnya, jadi overheat seperti itu ya. Jadi banyak orang nggak paham, atau ya ke bengkel-bengkel yang nakal atau ke tukang lampu yang nggak jelas, jadi bermasalah, jadi ujung-ujungnya jadi merembet kena yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita menawarkan menggunakan LED supaya outputnya terang. Kenapa kita menggunakan LED? Karena ya zaman sekarang udah LED dan dia tidak merusak ke mangkok, ke bowl, lebih terang, iya pasti udah lebih terang, lebih hemat listrik, iya pasti ya. Apalagi pokoknya lebih unggul lah ya LED. Dia instan nyala tanpa perlu ada jeda, tanpa perlu nyalanya pelan-pelan. Nah, kita akan bahas ya pemasangan ini. Dan ini adalah LED yang kita build, ini adalah produk dari Juragan Lampu. Kita perkenalkan dulu, ini adalah 55 watt 5500 Kelvin. Ini adalah merupakan produk custom punya kita ya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Jadi LED ini adalah LED yang kita build khusus untuk memang custom untuk tipe D2, D4, D1, D5 atau apapun. Nah, ini kita bikin dan ini sudah penyempurnaan berapa kali gitu ya. Jadi kita sempurnakan. Inilah yang sempurna, yang versi terakhir saat ini ya. Tipenya yang kita mau sekarang pasangkan adalah tipe D4. Jadi LED ini adjustable. Bisa diputar 360 derajat, ditarik maju dan didorong mundur. LED ini tanpa bayangan gelap, atau boleh dibilang bayangan gelapnya kecil lah, tanpa bayangan gelap. Stabil, dia tidak ngedrop. Teknologi penarikan panas adalah double cooper PCB, ada heatsink dan ada fan. Ada garis panduan ya Anda untuk men-setting ini vertikal. Tulisan Juragan Lampunya adalah harus berdiri. Pemasangan juga PNP, jadi balas original dicopot. Kenapa balas original dicopot? Karena balas original cuma 35 watt. Sedangkan LED ini 55, jadi 35-nya itu dilepas, balasnya tidak usah dipakai. 35 wattnya bohlam HID setara dengan 70 watt biasanya. Nariknya gede. Ya, sedangkan ini 55, jadi kalau bertanya soal kelistrikan aman tidak? Aman, saya jamin. Kenapa kita tidak menggunakan balas originalnya? Satu, takutnya balasnya udah tua, udah lemah, jadi dilepas aja, udah nggak usah dipakai, disimpan aja. Ya. Nah, ini langsung ambil connect power 12 volt, udah selesai. Ya. Nah, kita akan coba pasang. Ya. Pasangnya sebenarnya simple, mudah, gampang. Ya, ini tinggal dibuka, ini tinggal dipasang, dimasukkan, tinggal diklipin. Ya udah, bohlam masuk. Masanglah ininya vertikal, selesai. Ya. Vertikal, jangan masang miring, pasanglah vertikal ya. Semua pemasangan istilahnya adalah plug and play mestinya ya. Buat saya sih plug and play, tapi kadang-kadang ada orang yang bilang,
wah inilah ribet lah itulah. Iya sih memang harus copot headlampnya ya, karena kalau ngerjain langsung memang agak sulit. Kenapa? Karena tempat ruangan mesinnya kecil. Ya, seperti ini, dan inilah hasil outputnya ya. Sebentar kita arahkan ke tembok. Nah, inilah hasil outputnya ya. Kalau pola pattern cut off-nya sih sempurna. Ya, ini adalah ball yang udah agak-agak keriput nih. Ya, kalau punya Anda ballnya lebih bagus, pasti hasil outputnya lebih bagus ya. Ball itu mempengaruhi ya. Ball itu mempengaruhi, jadi mangkok ini mempengaruhi sekali. Kenapa? Karena kalau krom-kromannya udah nggak mengkilap, ya tentu memantulkan cahayanya udah kurang gitu ya. Kalau pemasangan sih PNP banget ya, ini adjustable, bisa diputar supaya pola patternnya seimbang antara kanan dan kiri, jadi sama ratanya, jadi Anda bisa putar. Tetapi yang benar adalah Anda memasang vertikal, tulisan juragan lampunya adalah berdiri. Nah, kita akan bahas kalian kalau Anda punya Camry ya, misalnya Anda punya Camry tahun berapa sih itu, tahun 2015-an kalau nggak salah ya. Camry 2015 lah, atau Camry tahun berapapun, intinya Anda punya Camry lama. Nah, inilah hasil outputnya, kita kasih tunjuk. Nah, inilah hasil outputnya Camry ya. Atau Anda punya Harrier, atau Anda punya Lexus RX 300 atau berapa lah, pokoknya yang lama-lama. Nah, inilah hasil outputnya. Dan kebetulan ini adalah tipe high-low, jadi kita akan tunjukkan, kasih lihat. Ya, high-low-nya berfungsi ya. Jadi sinarnya juga bagus banget. Ya, seperti itu. Memang ada solusi lain, wah ngapain, ada orang bilang ngapain lu ganti bohlam, lu mendingan ganti proyektornya aja langsung. Ya memang jalan banyak, Anda mengganti proyektor juga tidak plug and play, itu lebih ribet kerjanya, headlamp mesti dibuka, dibelek, kerjaannya jatuh biaya mahal, dan resikonya tinggi. Kenapa? Karena mobil-mobil begini ada AFS, ada komputernya, supaya proyektor bisa belok kiri, belok kanan. Nah, kalau Anda cabut itu AFS, nanti muncul engine check di dashboard yang membuat Anda lebih ribet, lebih pusing lagi. Jadi mendingan kita bermain yang plug and play saja. Artinya apa? Tidak merusak komputer di mobil, tetapi kita hanya ganti bohlam tok. Ya, memang solusi banyak, tiap-tiap bengkel ada solusi A, B, C, D. Nah, kalau Anda datang ke juragan lampu, inilah solusinya, saya menggantikan bohlam HID Anda ke LED. Ya, 55 watt 5500 Kelvin, ini merupakan bohlam custom, dan ini sudah versi terakhir yang kita upgrade supaya bisa plug and play ke mobil Anda ya. Oke, jadi ini tipe D2, D4 untuk mobil-mobil yang menggunakan HID bawaan pabriknya, atau D2S, D4S, D2R. R itu reflektor, artinya bisa juga. Jadi ada Alphard yang versi generasi pertama R, terus Nissan Juke misalnya R, bisa juga pakai ini gitu ya. Nissan Latio juga R, atau Honda Accord ya di tahun 2008 menggunakan HID. Nah, bisa juga untuk Altis, Toyota Vios Gen 2 ya kalau nggak salah, yang banyak dipakai di taksi itu Vios Limo. Nah, ini juga bisa bohlam ini ya. Karena ini bohlam custom, kita bikin sesuai request untuk mobilnya apa, kita bikinkan gitu ya. Oke. Terima kasih untuk Anda yang sudah order, yang belum order, mau order silakan. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda WhatsApp saya di 0898 269 3838. Nanti saya berikan linknya untuk Anda order. Ya, ini untuk Alphard D4S. Terima kasih.